Mengenal cacing darah, pakan bagus untuk segala ikan. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Jika Anda sudah cukup lama terjun ke dunia hobi ikan hias akuarium, Anda pasti pernah mendengar tentang cacing darah atau bloodworm dan dasar-dasar penggunaannya. Tapi faktanya kebanyakan orang tidak tahu banyak tentang mereka. Apa saja jenis cacing darah yang bisa Anda berikan untuk ikan Anda? Apa yang dimakan cacing darah? Ikan apa yang lebih menyukai mereka? Dalam video Aquatic 7 ini, kami akan menjawab semua pertanyaan itu dan banyak lagi hal lainnya. Saat Anda mempelajari lebih lanjut, Anda akan melihat bahwa cacing darah dapat menjadi aset yang luar biasa untuk membantu Anda menjaga ekosistem air yang sehat. Untuk apa cacing darah digunakan? Jika Anda tidak tahu fungsi cacing darah, jawaban atas pertanyaan ini sangat sederhana. Cacing darah digunakan untuk makanan ikan. Berbagai macam ikan dan makhluk akuatik akan dengan senang hati memakan cacing ini dan mendapatkan manfaat dari protein dan nutrisi yang kaya yang mereka berikan. Inilah alasan mengapa mereka begitu populer. Hampir semuanya terasa enak. Berbagai jenis cacing darah. Satu hal yang penting untuk diingat adalah Anda dapat memberikan cacing darah ke ikan Anda dengan beberapa cara berbeda. Sama seperti makanan yang Anda beli di toko, makanan dapat disiapkan dengan berbagai cara. Masing-masing cara ini membawa sisi positif dan negatif yang unik yang akan kita bahas di bawah. Cacing darah hidup. Cacing darah hidup adalah pilihan populer yang cenderung dipertimbangkan oleh akuaris. Cacing ini hidup dan pembeli cenderung menyukai pemberian makanan ikan dengan cara yang lebih alami. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan cacing darah yang perlu Anda tahu. Kelebihan. Cacing darah hidup cenderung lebih segar daripada cacing darah yang dibekukan atau dikeringkan. Mereka sangat kaya vitamin dan nutrisi dibandingkan dengan bentuk lainnya. Memberi makan ikan dengan cacing darah hidup seringkali akan memunculkan sisi yang lebih aktif dan bisa sangat menyenangkan untuk dilihat dibandingkan dengan pakan serpihan. Mereka bisa berguna jika Anda mengkondisikan ikan Anda sebelum berkembang biak. Memberi mereka makanan kaya nutrisi adalah cara yang bagus untuk mewujudkannya. Kekurangan. Anda tidak dapat menyimpannya selama bentuk lain. Anda biasanya memiliki jangka waktu 2 atau 3 hari yang dapat Anda gunakan sebagai makanan sebelum mereka mati. Ada sedikit persiapan lagi untuk memastikannya siap dimakan. Penggunaan cacing darah hidup dapat meningkatkan resiko penyakit pada hewan yang memakannya.
Cacing darah beku. Cacing darah beku jelas merupakan bentuk cacing darah paling populer yang digunakan akuaris. Ini terutama karena kenyamanan, tetapi berikut adalah pro dan kontra pemberiannya untuk memberi Anda gambaran besar. Kelebihan. Anda dapat menyimpannya selama hampir setengah tahun di freezer Anda. Resiko penyakit sangat rendah, jadi memberikannya sebagai makanan ikan Anda sangat aman. Cacing darah beku memungkinkan Anda memberi makan ikan di satu area akuarium atau menyebarkannya ke seluruh akuarium. Kekurangan. Tidak akan ada banyak aktivitas selama waktu makan. Anda harus menunggu cacing darah beku mencair sebelum waktu makan. Ada kemungkinan ini dapat meningkatkan biolot akuarium Anda karena tidak 100% cacing darah beku akan dimakan. Cacing darah beku kering. Cacing darah beku kering adalah bentuk cacing darah lain yang sangat umum dan nyaman yang digunakan oleh banyak pemilik akuarium. Kelebihan. Ini jelas merupakan jenis makanan termudah untuk dipakai memberi makan ikan. Anda bisa mendapatkannya dengan kualitas yang berbeda yang memungkinkan Anda lebih mengontrol proses pemberian makanan. Kekurangan. Pilihan paling tidak sehat dan bergizi dari kelompok pakan ini. Anda perlu meluangkan waktu untuk berendamnya agar bisa tenggelam jika Anda memiliki ikan yang menghabiskan waktunya di dasar akuarium. Ikan apa yang makan cacing darah? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang cacing darah dan yang paling mudah dijawab. Cacing darah adalah makanan ringan yang sempurna untuk ikan Anda dan akan dimakan apapun bentuknya. Ikan air asin dan air tawar akan menelan cacing darah tanpa ragu-ragu. Artinya, Anda tidak perlu bingung memikirkan kecocokannya dengan ikan Anda. Namun, ada beberapa ikan yang tampaknya lebih menikmati ini daripada yang lain. Mereka adalah cupang, kuhlilok, molly, discus, cichlid afrika, dan platy. Jika ikan Anda tidak ada dalam daftar ini, jangan khawatir. Kemungkinan mereka juga akan menyukai cacing darah. Namun, ada satu hal yang perlu Anda waspadai. Jangan berlebihan. Terlepas dari kenyataan bahwa cacing darah dianggap sebagai suguhan lezat oleh hampir semua ikan, memberikannya terlalu sering adalah sesuatu yang harus Anda hindari. Alasannya adalah cacing darah bukanlah makanan lengkap yang mengandung berbagai vitamin dan nutrisi. Mereka memiliki banyak sekali protein dan zat besi di dalamnya yang sangat bagus. Tapi itu saja. Agar ikan berkembang biak, mereka perlu memiliki pola makan yang seimbang seperti halnya manusia. Memberi makan ikan dengan cacing darah secara eksklusif atau terlalu sering dapat mengganggu keseimbangan ini. Aturan umumnya adalah memberikan cacing darah pada ikan sekali atau 2 kali seminggu. Jika Anda berpegang pada aturan ini dan memberi mereka pola makan yang menyeluruh, maka tidak akan ada masalah. Di mana Anda dapat membeli cacing darah? Anda memiliki sejumlah opsi berbeda untuk membeli cacing darah.
Anda dapat mencoba mencarinya di pasar hewan atau toko hewan peliharaan di sekitar Anda. Jika Anda ingin membeli secara lokal, pilihan terbaik Anda adalah toko ikan atau akuarium. Cacing darah sangat populer sehingga kita bisa menemukannya di sebagian besar toko ikan hias. Satu hal yang mungkin berbeda adalah keadaan cacing yang Anda beli. Cacing darah beku dan beku kering sangat umum. Banyak orang tidak ingin repot berurusan dengan cacing yang masih hidup dan lebih memilih untuk tetap menggunakan jenis yang dapat mereka simpan untuk waktu yang lama. Menumbuhkan dan mengembangbiakkan cacing darah Anda sendiri. Jika Anda mempertimbangkan untuk membiakkan cacing darah Anda sendiri untuk menghemat uang dari waktu ke waktu, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui terlebih dahulu. Meskipun tampaknya masuk akal untuk berasumsi bahwa membiakkan dan menumbuhkan cacing darah itu mudah, sebenarnya ini sangat menantang. Alasannya adalah Anda perlu melihat mereka melalui siklus hidupnya sampai mereka menjadi lalat dewasa. Lalat ini bisa jadi sulit dikendalikan karena kondisi yang diperlukan untuk kawin harus sangat tepat. Selain itu, ini merupakan proses yang cukup baik untuk memelihara sekelompok lalat di satu area tanpa mereka keluar dan memastikan mereka benar-benar kawin. Untuk alasan inilah, maka sebagian akuaris lebih suka membeli cacing darah dari toko atau online. Apa yang dimakan oleh cacing darah? Karena cacing darah adalah larva lalat midge, mereka pada akhirnya akan tumbuh menjadi lalat midge dewasa. Jika ini terjadi, sumber makanan yang dominan adalah darah segar sebagai sumber protein. Ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan jika Anda membeli cacing darah dalam bentuk yang kami sebutkan sebelumnya. Apakah cacing darah menggigit? Ini adalah pertanyaan umum karena cacing darah Glycera memang menggigit. Faktanya mereka memiliki kelenjar racun yang dapat menghasilkan reaksi yang sangat mirip dengan sengatan tawon. Atau mereka juga terlihat cukup menyeramkan saat menggigit. Namun, ini bukan jenis cacing darah yang akan Anda hadapi. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, mereka sebenarnya adalah lalat midge merah. Di mana cacing darah hidup? Cacing darah tipe Glycera biasanya hidup di perairan laut dangkal. Cacing darah larva merah, jenis yang kita bicarakan dalam panduan ini, biasanya berasal dari air bergerak seperti sungai kecil dan sungai besar, atau danau dan kolam yang memiliki banyak bahan organik. Sekarang, Anda siap untuk mencoba? Anda sekarang sudah memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mulai memasukkan cacing darah ke dalam makanan ikan Anda. Menonton ini akan membantu Anda menghindari kesalahan diet atau memilih produk berkualitas rendah. Ingat ya, ikan menyukai cacing darah, jadi Anda harus menjaga konsumsi mereka pada tingkat yang moderat. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran untuk produk cacing darah yang berbeda, beritahu kami ya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video Aquatic 7 ini.